baca ayat ketiga. Lillal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sangadinna dek narugi dek to nama cilaka tau matepe na pegau amala saleh na pada sipa-sepasang maka tadni masa ritongange na pada sipa-sepasang biasa barakange pasilan nerangi pasurona puang Allah Ta'ala na mau ni maga mana peri na mau ni maga mana peri na yalena na niya sabara tetang ni sininna na pesan kange puang Allah Ta'ala na mau ni marejing muna rina rina pesunna na niya nasabarakan ni pacobana puang Allah Ta'ala koromai abala madu parupang tujuengi pada padanna la selesai akasia singe arugingenna adangkangenna aderenna najaji laun rumana rilain nai paimang ya kepa na tarima madecengi petoto na puang Allah Ta'ala na napatanangi atinna nasaba nabacanai inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sangadinna dek narugi dek to nama cilaka. Mereka-mereka yang tidak rugi dan tidak celaka. Mereka-mereka yang tidak rugi dan tidak celaka tahu mata na pegau amal saleh. Mereka-mereka yang tidak rugi dan tidak celaka adalah mereka yang berbuat kebaikan atau amal saleh na pegau amal saleh orang-orang yang melakukan kebaikan atau amal saleh nah pada sipa-sepa semaka tenimas ritongange dan saling berpesan untuk berpegang teguh pada kebenaran. Nah pada sipa-sepa maka tenimas ritongange dan senantiasa saling berpesan untuk berpegang teguh pada kebenaran. Sudah? Nia pada sipa-sepasang ri asap barakenge pasilan nerangi pasurowanna kuang Allah Ta'ala dan saling berpesan pada kesabaran pasilan nerangi pasurowanna kuang Allah Ta'ala untuk menegakkan apa yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, pada sipa-sipasan makkatan ni massa, nah pada sipa-sipasan ri asab barakenge, dan mereka yang senantiasa saling berpesan pada kesabaran. Pasilen nerengi pasuruan na puang Allah Ta'ala di dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau ni agama na perina, betapapun sulitnya. Nah, mau ni magamana peri, betapapun sulitnya perintah itu, bisa jadi dikarenakan atau dikarenakan situasi atau kondisi. Misalnya yang laki-laki, kita yang laki-laki ini sama sekali tidak sholat. Yang laki-laki ini sama sekali tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana perintahnya? Itu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Sesulit apapun kondisinya, ya, sesulit apapun kondisinya, itu tidak ada alasan yang mampu atau yang bisa membenarkan laki-laki meninggalkan sholat 5 waktu. Yang sudah akil balik tentunya, ya, yang sudah akil balik. Berbeda misalnya dengan perempuan, perempuan dikasih jeda atau waktu beberapa hari di mana mereka tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita sebagai hambanya mampu bersabar dengan penuh kesabaran, berusaha untuk terus menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin misalnya situasi sedang kekeringan parah, susah sekali air misalnya. Itu tidak bisa jadi alasan untuk kita meninggalkan sholat 5 waktu karena tidak ada air misalnya untuk berwudu, air bersih untuk berwudu. Itu masih ada cara lain. Apalagi cara lain? Dengan tayamum misalnya. Sesulit apapun. Bisa dibayangkan kira-kira bagaimana sulitnya ketika misalnya kita yang setiap hari harus berwudu minimal 5 kali sehari semalam untuk menegakkan sholat 5 waktu, tapi tidak ada air. Itu kan situasi yang sulit. Itulah salah satu yang ditekankan di dalam ayat ini, bagaimana kita bisa bersabar untuk terus menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau nih maga perina, betapapun sulitnya situasi dan kondisinya. Nenia sabar tetangi sininna na pesangkange puang Allah Ta'ala, serta bersabar untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta bersabar untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namauni marjimuna rina pesunnah, seberapa mendesak pun itu pada hasrat atau gairahnya, seberapa mendesak pun itu
pada hasrat dan gairahnya. Namauni marjim muna rinab sunnah, meskipun atau betapapun mendesaknya hal tersebut pada gairah dan keinginannya. Nenia nasabarakan ni pacobana puang Allah Ta'ala poromai abala madu parupang tujueng ni. Nenia nasabarakan ni pacobana puang Allah Ta'ala dan juga bersabar atas segala cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Koromai abala madu parupange dengan bertubi-tubi bencana yang melanda. Dengan bencana yang melanda secara bertubi-tubi. Koromai abala madu parupange dengan bencana yang melanda secara bertubi-tubi. Apa itu bencana atau kemalangan yang bertubi-tubi? Pada padanna lasa-lasai. Misalnya penyakit-penyakit. Misalnya penyakit-penyakit. Akasia singe. Setelah penyakit-penyakit akasia singe. Kemiskinan. Arugi, kemudian arugi ngena adang kangenna. Kerugian perniagaannya. Arugi ngena adang kangenna kerugian perniagaannya. Dari mana? Sampai di situ tadi, man. Sampai di situ. Sudah sampai di situ. Nenia nasa barakang ni pacobana puang Allah Ta'ala dan senantiasa bersabar atas segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Koromai abala madu parupang tujueng ini. Misalnya kemalangan yang menimpa secara bertubi-tubi. Kemalangan atau bencana yang menimpa secara bertubi-tubi. Yang mana itu misalnya pada padanna lasa-lasai. Misalnya beragam penyakit. Penyakit-penyakit. Akasia singe. Kemiskinan. Kemudian arugi ngena adang kangena. Kerugian perniagaannya. Perniagaan itu jual beli. Misalnya dia jual beli, dia beli mau barang, tapi tidak ada yang mau beli. Atau mungkin ada yang mau beli, tapi di bawah harga modal, itu kan rugi. Nah, kayak gitu. Kayak begitu maksudnya. Arugi ngena adang kangena. Aderenna najaji laun rumana. Dan kegagalan perkebunannya, kegagalan tanaman perkebunannya. Aderenna najaji laun rumana, kegagalan tanaman perkebunannya. Rilainai paiban
dan lain sebagainya. Rilain nai paimang dan lain sebagainya. Ya kepa na tarima madeceng ni pape toto na puang Allah Ta'ala. Bahkan karena sabarnya mereka ini na tarima madeceng ni pape toto na puang Allah Ta'ala. Mereka menerima dengan lapang dada segala yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kepa na tarima madeceng ni pape toto na puang Allah Ta'ala. Bahkan karena sabarnya mereka ini, mereka dengan lapang dada menerima segala yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanapatan ngiatinna dan mereka terus berusaha menenangkan jiwanya. Nanapatan ngiatinna dan mereka senantiasa terus berupaya untuk menenangkan jiwanya. Oke, dari mana? Dari situ. Lapang dada. Oke, saya ulang lagi. Ya kepa na tarima madeceng ni pape toto na puang Allah Ta'ala, karena kesabarannya mereka ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya. Na tarima madeceng ni pape toto na puang Allah Ta'ala, mereka dengan lapang dada menerima segala yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan apa tenangi atinna, dan mereka senantiasa berusaha untuk menenangkan jiwa mereka, dan mereka senantiasa berusaha menenangkan jiwa. Dan apa tenang yatinna nasabak nabacanai dengan membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu apapun yang menjadi milik kita sesungguhnya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, kita ini semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak kita semua akan kembali kepadanya. Gimana? Hah? Membaca. Nasabak nabacanai nanapatenang niatinna nasabak nabacanai inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan mereka berusaha menenangkan jiwa dengan membaca atau merenungi inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Hah? Sudah? Jadi di ayat ketiga surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berpegang teguh pada kebenaran dan saling berpesan pada kesabaran. Bersabar dalam hal apa? Bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sesulit apapun situasi dan kondisinya. Kemudian bersabar yang paling berat adalah bersabar atas segala kemalangan, musibah, bencana yang datang silih berganti. Itu adalah yakini bahwa itu semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, segala bentuk bencana atau kemalangan itu adalah ujian. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, bencana, musibah, kemalangan, kerugian itu semua adalah bisa bermakna siksaan atau azab. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa segala apa yang kita miliki, yang ada pada diri kita itu semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pasti suatu saat akan kembali kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan baca surah At-Takasur pada pertemuan berikutnya.